Jungle. Halo teman-teman, kali ini kita akan berwisata ke benua Eropa, tepatnya di negara Belanda. Jika berbicara mengenai Belanda, yang selalu teringat adalah bendungan yang megah, kincir angin yang indah, dan pelabuhan yang megah. Namun, apakah Anda tahu bahwa Belanda juga mempunyai pantai yang menarik? Scheveningen merupakan sebuah distrik yang terletak di sebelah barat laut kota Den Haag, berhadapan dengan laut utara. Pantai Scheveningen sangat bersih dan memiliki pasir yang indah jika berkunjung di musim semi. Scheveningen memiliki pantai yang indah dengan seaside resort, jalur pejalan kaki, dermaga, dan mercusuar yang sangat menarik untuk dijelajahi. Pantai Scheveningen juga terkenal akan olahraga air seperti windsurfing dan kiteboarding. Cukup mudah untuk mencapai pantai Scheveningen dari pusat kota Den Haag. Perjalanan dari stasiun Den Haag hanya memakan waktu sekitar 20 menit menggunakan tram jalur 9. Anda harus berjalan kaki sekitar 100 meter dari halte tram melewati gedung-gedung pusat perbelanjaan baru dapat mencapai pantai Scheveningen. Daya tarik utama pantai ini adalah dermaga yang terkenal dengan sebutan De Pier yang terdiri dari 2 lantai. Untuk lantai pertama, yaitu bagian indoor, berisi food court yang menjajankan aneka makanan dan minuman. Sedangkan lantai kedua, outdoor, di mana kita dapat menikmati pemandangan pantai Scheveningen dari luar. Setelah puas menjelajahi The Pier, berjalanlah menyusuri jalur pejalan kaki, di mana sepanjang jalan terdapat aneka kafe, restoran, dan beach club. Terdapat pula kios makanan yang menjajankan aneka jenis makanan seperti seafood, fish and chips, hingga dessert seperti waffle, pancake, es krim, strawberry, dan whipped cream, dan masih banyak pilihan lagi. Nah, bagaimana teman-teman? Tertarik untuk mengunjungi pantai Scheveningen? Selanjutnya adalah karnaval menarik yang ada di kota Venesia, Italia. Saya akan sedikit menjelaskan mengenai karnaval ini. Setiap bulan Februari, kota Venesia merayakan sebuah karnaval meriah yang dikenal sebagai Karnaval Venesia. Selama hampir 8 abad, karnaval ini menjadi sebuah pesta rakyat yang tidak boleh dilewatkan. Karnaval Venesia adalah festival yang rutin diadakan setiap tahunnya di kota Venesia, Italia. Karnaval ini dimulai 40 hari sebelum hari Paskah dan berakhir pada Mardi Gras atau Hari Rabu Abu. Untuk memeriahkan Karnaval Venesia, seluruh masyarakat, baik warga lokal maupun wisatawan, akan berpesta di sekitar kanal dengan menikmati sajian makanan maupun minuman. Mereka juga akan mengenakan topeng dan pakaian sesuai dengan tokoh yang mereka ingin bawakan. Selain menggunakan topeng dan kostum, orang-orang yang datang berpesta dalam Karnaval Venesia tak sekedar makan, minum, atau berkenalan dengan orang-orang baru, tetapi juga menikmati pertunjukan musik yang dihadirkan di kota. Mereka akan menari, bernyanyi, sambil melakukan aktivitas seru lainnya. Tidak sampai di situ saja, Karnaval Venesia juga menghadirkan penari, pemain akrobat, sampai pesulap. Saking serunya, sering kali rombongan partisipan Karnaval Venesia justru mengambil akhir jalan. Karena Karnaval Venesia sudah menjadi tradisi, bukan lagi festival untuk momen-momen tertentu, maka topeng pun sudah menjadi komoditas atau kebutuhan. Sejak zaman Karnaval kuno, kebiasaan menggunakan topeng dan kostum semakin berkembang. Topeng dan kostum jugalah yang
menjadi daya tarik utama karnaval. Bahkan pada abad ke-18, Venesia dianggap sebagai panggung parade unik untuk kota. Selanjutnya, saya akan menjelaskan salah satu objek wisata budaya yang ada di Prancis, yaitu Museum Louvre. Museum Louvre adalah salah satu museum seni terbesar dan paling terkenal di dunia. Terletak di Paris, Prancis, museum ini mendapatkan popularitas yang sangat besar berkat koleksi seni yang luar biasa dan arsitektur bangunan yang ikonik. Museum Louvre didirikan pada abad ke-12 sebagai benteng oleh Philippe Auguste. Kemudian diubah menjadi kediaman kerajaan pada abad ke-14. Pada abad ke-18, Louvre diubah menjadi museum oleh Raja Louis. Sejak itu, museum ini telah berkembang menjadi salah satu tempat yang paling penting untuk mengagumi dan mempelajari karya seni dari berbagai periode dan budaya. Koleksi museum ini sangat beragam dan mencangkup periode seni yang luas, mulai dari seni Mesir kuno, seni Yunani dan Romawi kuno, seni Islam, seni Eropa, hingga seni abad ke-19. Salah satu karya paling terkenal yang dipamerkan di Louvre adalah Mona Lisa. Selain itu, museum ini juga memiliki patung Venus del Milo dan banyak karya seni lainnya yang terkenal di seluruh dunia. Bangunan utama Museum Louvre memiliki arsitektur klasik yang indah. Piramida kaca besar yang terletak di halaman depan museum yang dirancang oleh arsitek I.M. Koleksinya yang mengesankan, Museum Louvre juga menawarkan berbagai fasilitas dan layanan kepada pengunjungnya. Terdapat restoran, toko souvenir, dan ruang edukasi yang memungkinkan pengunjung untuk mengeksplorasi dan mempelajari seni dengan lebih mendalam. Museum Louvre sangat populer dan sering dikunjungi oleh jutaan orang setiap tahunnya. Pengunjung dianjurkan untuk merencanakan kunjungan mereka dengan baik, mengingat luasnya museum ini. Pemandu wisata dan audio guide tersedia untuk membantu pengunjung menjelajahi koleksi yang luas dan memberikan wawasan tentang karya-karya yang dipamerkan. Oke, yang berikut Big Ben. Big Ben ialah nama sebuah lonceng besar di tengah menara jam yang terletak di sebelah utara Istana Westminster, London, Britania Raya. 4 tahun berlalu semenjak menara jam ikonik Big Ben berdentang karena perbaikan panjang yang dimulai pada 2017 silam. Big Ben sejak lama menjadi ikon kota London. Sejak selesai dibangun, menara jam setinggi 316 kaki itu sangat jarang berhenti berdetak. Bahkan saat sebuah ruangan menara itu meledak karena bom pada era Perang Kedua, jam itu tidak rusak dan terus berdetak. Jam itu berdetak akurat karena diatur timbunan koin yang ditempatkan pada pendulumnya. Sejak sebuah menara jam besar yang berada di ujung utara Istana Westminster di London merupakan menara jam tertinggi ketiga di dunia. Jika ke London, wisatawan tidak mungkin melewatkan kesempatan melihat jam yang mulai berdetak sejak tanggal 31 Mei tahun 1859 ini. Pada malam hari, pemandangan menara setinggi 96,3 meter ini akan semakin indah karena dihiasi lampu-lampu kuning keemasan dari Istana Westminster. Big Ben pernah menjadi menara jam bersisi 4 terbesar di dunia, namun kemudian dikalahkan menara jam Allen Bradley di Milwaukee, Wisconsin, Amerika Serikat. Baik, selanjutnya kita masuk pada negara Jerman. Nah, pada negara Jerman ini terdapat sebuah destinasi wisata alam yang dikenal dengan Pulau Mainau atau juga dikenal dengan sebutan Pulau Bunga.
Nah, destinasi ini merupakan sebuah destinasi wisata yang terletak di Danau Constance atau Lake Constance di negara Jerman. Pulau ini terkenal karena keindahan alamnya yang memikat dan juga kebun bunga yang menakjubkan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang destinasi wisata Pulau Mainau ini. Yang pertama, keindahan alam. Pulau Mainau ini dikelilingi oleh Danau Constance yang indah dan juga pemandangan alam sekitar yang sangat menakjubkan dengan pegunungan yang menjulang di kejauhan dan juga terdapat air jernih dan tenang dari danau. Nah, di sini pengunjung dapat menikmati pemandangan yang menakjubkan dan udara segar yang ada di pulau ini. Yang kedua, taman bunga. Pulau Mainau ini terkenal karena kebun bunga yang spektakuler. Kebun bunga ini menawarkan berbagai macam jenis tanaman, termasuk bunga-bunga indah, pohon-pohon eksotis, dan tanaman langka. Selama musim semi, kebun bunga ini mekar dengan warna-warni yang menakjubkan, menciptakan pemandangan yang memukau bagi para pengunjung. Yang ketiga, Istana Mainau. Nah, di tengah Pulau Mainau ini terdapat sebuah Istana Mainau yang merupakan bangunan bersejarah yang indah. Nah, istana ini awalnya dibangun pada abad ke-18 dan sampai sekarang masih digunakan oleh keluarga Adipati Urang. Nah, di sini pengunjung dapat menjelajahi ruang-ruang istana yang indah dan juga mempelajari sejarah dan budaya dari Pulau Mainau. Yang keempat, kebun rama-rama. Nah, di Pulau Mainau ini juga memiliki kebun rama-rama yang menarik. Nah, kebun rama-rama ini merupakan salah satu atraksi utama pulau dan menampilkan berbagai spesies rama-rama dari seluruh dunia. Pengunjung dapat melihat rama-rama yang indah terbang bebas di sekitar mereka dan mempelajari lebih banyak tentang kehidupan dan habitat rama-rama. Yang kelima, aktivitas luar ruangan. Nah, selain menikmati keindahan alam dan kebun bunga, Pulau Mainau ini juga menawarkan berbagai aktivitas luar ruangan lainnya. Di sini, teman-teman dapat berjalan-jalan di jalur yang indah di sekitar pulau, bersepeda, atau bahkan mengambil perahu untuk menjelajahi Danau Constance. Nah, yang keenam, yaitu acara dan festival. Nah, Pulau Mainau ini juga merupakan tuan rumah untuk berbagai acara dari festival sepanjang tahun. Misalnya pada musim semi ada festival tulip yang memamerkan ribuan bunga tulip yang berwarna-warni. Nah, pulau ini juga sering menjadi lokasi konser musik dan juga pertunjukan seni. Nah, untuk mengunjungi Pulau Mainau ini, Anda dapat mengaksesnya dengan kapal dari berbagai kota di sekitar Danau Constance atau melalui jembatan yang menghubungkan pulau ini dengan daratan. Pulau Mainau ini biasanya terbuka sepanjang tahun, tetapi jam buka dapat bervariasi tergantung pada kondisi dan cuaca. Baik, untuk wisata buatan di Eropa, saya akan mengenalkan pada kita sebuah kota yang sudah sangat terkenal di dunia, yakni kota Paris. Kota Paris merupakan ibu kota dari negara Prancis. Selain itu, kota ini juga disebut kota fashion. Mengapa kota ini disebut kota fashion? Karena orang-orang di sana memiliki gaya busana yang indah dan menawan, dan juga sering dijadikan panduan outfit di seluruh dunia. Salah satu acara fashion show yang terkenal di dunia, yakni Paris Fashion Week, diselenggarakan di kota ini. Banyak desainer dari seluruh dunia yang datang ke acara ini untuk memamerkan busana mereka, dan kota ini juga memiliki banyak desainer yang terkenal. Selain itu, banyak brand pakaian mewah yang terkenal berasal dari kota ini, seperti Louis Vuitton, Hermes, Chanel, Dior, Louboutin, Lacoste, Cartier, dan Saint Laurent.
Kota ini juga memiliki julukan lain, yakni kota romantis. Keromantisan kota Paris terasa karena arsitekturnya yang indah dan juga karena perpaduan dari banyak gaya arsitektur. Berjalan-jalan di Paris akan membuat wisatawan menikmati kombinasi keindahan arsitektur dari Victoria, Art Nouveau, bangunan modern, dan banyak lagi. Ada banyak sekali destinasi romantis di kota ini. Namun, salah satu yang paling terkenal adalah Menara Eiffel. Menara Eiffel merupakan sebuah menara besi yang dibangun di Champ de Mars di tepi sungai Seine, Paris. Menara ini telah menjadi ikon utama negara Prancis dan salah satu struktur paling terkenal di dunia. Lalu, nuansa malam di kota ini sangatlah indah dan terang dikarenakan lampu-lampu memenuhi sepanjang jalan dan bangunan di kota ini. Sekian video mengenai beberapa destinasi wisata alam, budaya, dan buatan yang ada di Eropa. Terima kasih.